Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da ma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih berikan kita umur yang panjang, masih berikan kita kesempatan untuk menambah amal ibadah kita. Semoga kita selalu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah seperti kita rasakan sampai saat kini. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah, kita ansu-ansu aja tambahan ulang kaji kita, kajian tafsir. Kini kita masuk kepada ayat 183 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Latibu puasa. Latibu ayat puasa 183. Kata Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman. Aku sebentar lagi deh kok. Ladibu Allah Ta'ala, diwajibkan atasmu berpuasa. Jadi diwajibkan puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi nanti dipanggil oleh Allah Ta'ala orang yang beriman. Buah panggilan yaitu diwajibkan ke kita orang yang beriman berpuasa. Dulu diwajibkan pula umat-umat terdahulu puasa. Jadi dakwah aja dah. Jadi kalau awak bicara puasa, umat-umat terdahulu telah diwajibkan pula puasa. Jadi justru kadang-kadang banyak loh kini para ahli medis, kemudian orang-orang yang berusaha untuk badannya sehat, rekomendasinya itu adalah puasa. Barangkali mungkin puasa dan Jawa mungkin berbeda. Ada dulu untuk badannya koramping, six pack itu. Hanya puasa tapi tak pakai tak makan nasi, minum lagi deh. Dulu terkata. Dia tentu ada tata caranya yang berbeda. Itu adalah dan diwajibkan itu ke orang yang beriman. Nanti tentu kajian fikihnya dulu bab puasa panjang tu. Tapi kini kau membaca ayat 183 surah Al-Baqarah. Itu yang menjadi landasan kita diwajibkan puasa. Supaya batu la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa, kata Allah. Kalau awak merujuk kepada tafsir menjadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang terjaga dirinya daripada maksiat. Jadi kalau orang berpuasa itu akan bisa kecurang kini memproteksi diri supaya dia terhindar dari hal-hal yang bersifat maksiat. Karena puasa itu bisa membentengi syahwat, bisa menghancurkan syahwat.
Jadi bisa deh yo punah ada syahwat kau, bisa dikendalikan syahwat kau. Sabok segala hidup awak kau yang membuat manusia kecil aku menjadi binaso, menjadi rusak tu gara-gara syahwat. Syahwat kau lah keinginan kasadue ingin jawab. Kok kayu tentu yo kayu. Tapi kadang-kadang anan berkeinginan waktu yang membuat wak menjadi taniayu. Jadi dan syahwat tu mana dan dipacah. Karena sumber dari malapetaka, sumber dari segala macam kerusakan itu karena syahwat. Kini ada banjir, ada longsor, ada macam-macam kejadian alam. Itu dek kadua tu, dek kadulah manusia. Manusia nabaa dan bersyahwat kasadoi, ingin menguasai alam, ingin menguasai sagaluna nado di wilayahnya, jo eksploitasi ke orang kini. Dah tahu dia dampak, dah penting untuk jo balapu, dia jo muntuang, dah orang tu bekola tu. Itu yang terjadi, maka puasa bahagian dari untuk mengendalikan itu. Jangan gara-gara awak muntuang orang tadayo. Kalaulah di puasuan apa suku ditahan, artinya akan bisa mengurangi resiko-resiko seperti itu. Itunya. Jadi sagalo dan diperintahkan Allah, sagalo dan diwajibkan Allah tu baguno kasaduan. Puasa gini, tertahan apa suku, terkendali apa suku. Tidak sekadar menahan makan minumnya dah. Jadi puasa tidak hanya sebatas menahan makan dan minum, tapi juga menahan syahwat keinginan untuk menguasai kasadoe, keinginan untuk dan orang tu punya deh. Supaya jangan terjadi seperti itu, diwajibkan puasa supaya manusia ko tidak terlalu berlebihannya kasadoe. Itu tu surah Al-Baqarah ayat 183. Ditambahan jalan di dalam ayat 186 itu masih sekitar itu ayyamam ma'dudat. Baralah buai wak puasa. Kalau puasa Nabi Daud, puasa Nabi dulu, ada siang malam gue puasa. Ada bulan-bulan berminggu gue puasa. Kalau Nabi Muhammad kok kayak kene-kene aja bang. Aku puasanya kasarnya kok kalau bangga-bangga. Baralah buai puasa tu. Ayyamam ma'dudat. Puasa bagi umat Nabi Muhammad itu adalah beberapa hari yang dibilang. Masawa'ai sabulan. Beberapa hari yang ditentukan tuh. Jadi dalam puasa taruhnya dah. Mulai dari Muharram puasa taruh sampai Zulkaidah. Nah, Islam yang dibawa oleh Nabi itu indah untuk merusak manusia, indah untuk maniayu manusia, justru memperbaiki manusia. Dek puasa kemudian elok manusia, terkendali nafsu, terkendali syahwatnya. Jadi diwajibkan sabulan dan sabulan ko bisa mempengaruhi sabalik bulan berikutnya. Jadi diwajibkan ayyamam ma'dudat, disebutkan ayyaman ko adalah beberapa hari. Dah dulu sampai beberapa bulan dah. Jo kalaulah beberapa hari menjadi minggu, minggu menjadi bulan. Jadi kalau nyolah 7 hari itu seminggu tu. Kalau lah masuk sampai minggu, adalah sebulan itu. Jadi puasa awak diwajibkan itu beberapa hari yang dibilangkan. Artinya hanya sedikit. Tak takah lain, tak takah umat Nabi dan dulu dong. Jadi ada diwaktukan, ditentukan waktu dengan bilangan yang maklum. Kapan itu waktunya? Disebutkan waktunya adalah di bulan Ramadan. Jadi kapan kita diwajibkan puasa? Diwajibkan puasa pada hari yang ditentukan, yaitu di bulan Ramadan. Di luar itu tidak ada diwajibkan dong, kecuali ada beberapa peristiwa. Kalau ada dapat nazar, yalah wajiblah sudah halal. Atau kalau ada dan kane dando kaparat, itu wajib lo puasa itu. Bahkan 2 bulan lebih berturut-turut. Tapi poinnya adalah dan diwajibkan oleh Allah Ta'ala puasa kepada orang yang beriman itu adalah
hanya beberapa hari yang ditentukan, yaitu di bulan Ramadan. Jadi nanti dalam fikih, beko kan ada dulu ayatnya kau yang menjelaskan bulan Ramadan, ada dulu penjelasan ayat tentang Ramadan itu. Ba'a kau disedikit dan bana puasa kau, tidak dibuat sampai setahun gaya hanya diwajibkan sebulan. Itu adalah untuk memudahkan. Jadi sebenarnya itu sebuah kemudahan. Dia adalah Allah kewajiban puasa sebulan. Mudah bagi awak yang sudah mukallaf. Karena apa? Karena kita pun di bulan-bulan yang lainnya tetap produktif. Di proses ini, di training sebulan, dilatih, dibantu supaya membawa dampak pada bulan berikutnya. Itu makanya sebulan dia diwajibkan. Sebulan jadi ya. Kita doa kira-kira setahun tu. Semua yang dibuat oleh Allah itu kasadonya sesuai dengan keadaan umatnya. Jadi Allah Ta'ala itu tidak ada memberikan beban di mana umatnya yang tidak mampu memikulnya. Lah sesuai kasadonya, sesuai dengan kondisi umat itu sendiri. Yakinlah bahwa Allah Ta'ala tidak maniayu. Anak disuruh Allah Ta'ala untuk awaknya, untuk awak menjadi lebih baik. Tadi disebutkan puasaku bisa menjadikan awak bertakwa. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Bukanlah ayat lah biasa mereka. Dan pada saat bertemu je bulan Ramadan tu, di bulan Ramadan, kemudian dia sakit, maridun. Di bulan Ramadan tu lah nampak di bulan Ramadan tu, kemudian lah tiba bulan Ramadan, dia sakit. Atau ketika lah tiba bulan Ramadan tu lah di bulan Ramadan tu, au ala safarin, dia melakukan perjalanan, menjadi musafir. Baik perjalanannya pendek tapi susahnya puasa dengan perjalanan itu, agak sulit barik kondisinya. Dalam dua kondisi tersebut kemudian dia berbuka, baik dia sakit maupun dalam perjalanan sulit dia puasa. Dalam kondisi seperti itu makanya berbuka. Jabatan puasa alai fa'iddatun min ayyamin ukhra. Itu wajib dia mengganti puasa dan batalan itu tadi di hari yang lain, supaya nyoba puasa mengganti dan tidak puasa di bulan Ramadan. Ulang balik. Sianalah sadang barado di bulan Ramadan, hidup di bulan Ramadan dia sakit, atau dia melakukan perjalanan di bulan Ramadan itu sulit dia untuk berpuasa, lalu kemudian dia batalkan puasa, tidak puasa itu, maka orang yang dalam kondisi itu wajib tetap mengganti di hari lain di luar Ramadan. Berarti kini di Ramadan 1421 Hijriah. Anda puasa di bulan Ramadan itu dah. Sesudah itu wajib ganti puasa sebelum masuk bulan Ramadan berikutnya. Jadi sebelum masuk bulan Ramadan berikutnya dibayar utang dulu. Siapa yang masuk kategori yang sakit ke? Dan maksud di dalam ayat Quran ko, orang yang sakit yang dia masih punya potensi untuk sembuh. Selain sakit kini ko demam belum puasa obat. Tu sudah belum puasa ni cegah le. Berarti dan orang dan sakit masih ada kesempatan cegah di luar Ramadan, berarti ada kesempatan dia untuk mengganti. Mampunya setelah tu puasa, maka wajibnya mengganti puasa. Tak kata orang perjalanan tak berjalan tahu je dok. Ada masuk anggaran. Kemudian wajib lo deknya sebelum Ramadan berikutnya masuk, sebelum Ramadan berikutnya tiba, dia wajib mengganti, membayar. Karena dia adalah Allah Ta'ala kemudahan tak. Lah dia adalah Allah Ta'ala kesempatan, dia keringanan, tapi bukan untuk dilalaikan. Ikolah tiba lah lampi-lampi Ramadan berikutnya dan puasa hutang ke petang antali takana lainnya atau cok manusia. Dan dia kemudian
lupa lo tu lain. Dan dikana-kana itu utang. Dan puasa dan dibatalkan ketika orang sakit atau dalam perjalanan itu tu wajib dia bayar, tu menjadi utang. Kalau lampi-lampi Ramadan berkunyo anak dikakana le abang lupa aja. Diganti di hari lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau orang yang nak taluk lain, mungkin dia jola tua, kau kapuasa mati ya lain, atau dia sakit nak kadi bisa sembuh sakit lain, lah sakit manahun lah itu je lah lalu je lain, lah kamu nunggu mati je lain. Tapi dia itu je baru lain. Bos salopok je bulan Ramadan. Dari jodoh kondisi tak tu, indak dia puasa doh. Tapi caranya balai, membayar fidyah. Membagi makan orang miskin, sekedar makan yang mengenyangkan dalam satu hari. Amara kebutuhan satu orang miskin yang satu hari itu kenyangnya deh, kebutuhan makan sehari. Kalau kau disebutlah satu mud yang biasa di negara itu kenyang orang deh. Sekali sehari itu, sekalinya ada puasa, sekali lo sebanyak tu lo yang bayar. Dikali lah barang banyak inyo ada puasa. Jadi karena mana lah tua-tua dan lah sakit lah manahun, ada baru dia tetap buang pitih ini. Gua kakak sakit, gua katua kau katibu aja kau penyakit kau dah tentu dia ada. Kadang-kadang ketek sakit, muda sakit, lah tua tak katu pulau. Sebelum penyakit dan manahun tak katu, dah ada mana buang wak. Atau kecil karena wak nak. Abah nak telok poso dulai, sakit tak kecegat tak indak. Kemudian lah tuo, dia puasa lah timbul lah masuk, indak puasa mak doh. Baca rolai, bayar fidyah, asyang lah piti tu lain. Itu orang dan membayar fidyah. Jangan kau disasalah lo, indak puasa sakit tu nak bayar fidyah aja, nak bayar puasa nak muara. Jadi orang yang membayar fidyah ko adalah orang yang inyo sakit atau dalam sakit dan sakitnya ko tidak mungkin sembuh lah tu renta. Kalau ibu contoh, ibu yang hamil masuk kategori mana? Kategori sakit atau kategori tidak mampu oleh puasa. Kira ibu yang hamil atau menyusukan itu masuk kategori sakit atau masuk kategori tidak taluk puasa lain. Kategori sakit. Kalau nak masuk kategori sakit, berarti ketika mengandung, hamil, indak puasa, wajib diganti puasa. Nah, tak belum dalam perjalanan. Jadi kalau dah awak lah hamil, kemudian awak menyusukan anak awak, atau awak ialah duel fidyah je lah bagi aja. Itu poinnya dah nak memberi dia tu lah orang tua dia nak taluk puasa lain. Tu lebaran nak awak kalau tiba bulan puasa. Jadi ada beberapa pendapat dari ulama. Kalau seandainya kau secara jumhur ulama, banyak ulama, kalau seandainya awak hamil atau menyusukan anak, itu dah puasa awak dah. Tu wajib mengqada puasa. Tu titik tu, final tu. Tu jumhur ulama. Seperti yang ada di dalam Al-Quran. Khawatir awak bako anu awak kau nak keluar susu awak kau, anak awak. Atau awak itu adalah awak jangan sampai diri awak tu. Secara umum itu adalah wajib awak membayar puasa awak. Puasa mengganti itu. Tapi kalau seandainya itu pada pihak yang pertama tu. Ada pada pihak yang kedua, itu bayar puasa awak, qada puasa awak bayar lebih fidyah. Itu tadi itu jumhur ulama termasuk ulama Hanafi, kemudian Imam Syafi'i. Kalau seandainya secara umum awak nak puasa gara-gara awak sakit, anak awak menyusuan anak, maka tu qada puasa awak. Tapi kalau seandainya awak hamil, awak menyusukan anak, awak sebenarnya cegak-cegakannya, awak tagok aja.
hanya khawatir awak kepada anak awak surang. Dua karena itu. Membayar qada puasa, membayar fidyah. Kalau seandainya awak menyusukan anak awak tu khawatir awak terhadap anak awak saja dan diri awak sendiri, awak khawatir tanggungnya awaknya. Itu dua karena itu. Tapi kalau yo istilah secara umum itu tetap mengqada puasa. Nah, kadang-kadang itu lain. Ambo selalu ingin tu kalau nama puasa anak perempuan yang ketika hamil atau ketika menyusukan anak indak puasa, iyalah puasa itu lain. Yo qada fa iddatum min ayyamin ukhra, wajib diganti di hari lain. Berarti semua orang yang beriman wajib puasa. Cuma waktu dia dispensasi. Pada saat selama bulan Ramadan wasaki tidak puasa di bulan Ramadan, tapi di hari lain pengganti tetap wajib. Tidak lapih wak dari puasa itu doh. Nah, di dalam kajian fikih mungkin akan selampuna doa pada hari berikutnya. Awak kini kan masih berwudu awak berubah. Sudah tu masuk solat. Sudah tu nanti akan sampai lo ke puasa. Itu di jalan tu. Tak masuk perempuan haid tu masuk kategori apa tu? Perempuan halangan tu masuk kategori apa? Sakit atau memang nak mungkin cegak-cegak? Dan haid itu kan sebentar je 7 hari itu cegak sudah tu lihat. Itu nama sakit nama itu. Ya, soal sakit atau nak sakit itu pun nak tahu, tetapi inyo nak puasa pada saat itu masuk ke dalam kategori maridon. Berarti kalau nyo tiba di bulan Ramadan, indak puasa awak di situ tu dah. Jadi puasa mentang-mentang dua awak. Kalau begitu ganti di hari lain di luar Ramadan. Sebelum masuk Ramadan berikutnya. Karena bulan Ramadan berikutnya kau selalu boleh jalan. Menurut kajian fikih mazhab Syafi'i, wah bicara mazhab Syafi'i luar. Awak namanya lalu mazhab yang lain dah. Jawab berbilik-bilik kau. Istilahnya kalau awak punya sawah, tu kau sawah awak kau. Tu sawah orang. Dan sawah awak kau sawah kau. Dan sawah orang tu sawah lo. Jadi kecil lo dan sawah orang tu tak sawah lo. Dan sawah awak kau yo sawah kau. Tu kecil kau sawah mo kau. Di siko kau. Dan di orang tu sawah lo, jadi awal-awal lo sawah orang. Kau dah awal lo. Atau berkecil lo nak punya orang tu nak berkecil sawah dah. Dia sawahnya, sawah orang tu berkecil tak sawah. Itu salah waktu. Ya, jadi kalau menurut mazhab Syafi'i, kalau perempuan haid ini di bulan termasuk yang sakit itu tadi, tidak puasa kini bulan kini dah. Masuk lo di bulan Ramadan berikutnya. Alu nyoba ia puasa boleh. Badan bodoh apa? 2 kali lebih. Mengganti puasa tu sana puasa sunat. Tadi samuan di mengkada. Dan jalan niatnya harus cie, nak boleh niat ko 3 in 1 dah. Niat wak kini mengkada puasa. Awak mengkada puasa hari kebetulan hari Senin atau hari Kamis, anjak. Tapi niat awak adalah qada puasa lu. Dah, amo kini ko mengkada puasa iyo, niat sunat Senin iyo, silakan kami. Kalau mana awaknya kan satu itu. Nah, contohnya kini adalah hari Ashura. Awak kau kan disunatkan tu. Kau kan strategi anu awak ni kan. Awak lom bayi utang wale. Niat qada puasa lu kebetulan hari pada hari itu. Nyoba beda nasa pinji tu kan. Dia gara-gara dia awak nak takatuk double ya, rencana nak banyak ya, kasudahnya nak ada pecah lah. Lah niat awak qada. Niat awak nak boleh di dempet-dempetan, tapi harinya boleh kalau faedahnya apa halwe Allah nama giat. Insyaallah dapat dapat kasih itu. Tapi niat awak leluan dulu. Niat qada dulu. Qada aja lah. Puasa dengan kami itu qada. Nah wajib duluan. Dah boleh didempet dalam sembahyang sunat. Wak sembahyang subuh kini buat. Wak dempetlah sunat tadi. Allah sembahyang sunat yolo, sembahyang subuh yolo. Mau tertekak tu aja.
Semua desa sambiang ke sadoe dah. Lah, jadi kalau harinya secara bersamaan itu tidak masalah. Tapi niat awak dulu adalah niat qada. Jadi niat awak tu harus ta'yin. Ta'yin tu nyata. Niat awak ini. Kadang-kadang kan hati awak kau mengatakan, "Ya tu mana hari ini Senin." Tu. Kini qada aja dari kana lo. Awak kan hati awak kau kan niat kau kan jual hati kau. Nak tahu hati awak kau kadang-kadang yo buat akaran nak banyak tu je. Nah, qadar lu. Ambo selalu mengingat mau main tetong aja. Kalau muawak kini lah 60-an. Ketika perempuan kau mulai berhalangan adalah 5 balik. 60 muawak kini. 60 dikurang 5 balik berapa? 45. Anggapnya lah 45 tu berarti 45 tahun tu. Dalam 1 tahun tu sobok dua sekali sebulan Ramadan tu. Dalam Ramadan tu baralah muawak berhalangan. 7, 5. Seminggu, 7 hari itu. Kali je lah 45 dikali 7 beratus. Berapa? 305 balik utang wak. Kana lah tu. Itu alun dando tu lain. Alun dando lalai awak lain. Dando sekali lipat cici contoh kini 7 dari bayar tu ulang lo sebanyak tu 7 lo. Berarti sampai balik. Kali terima lipat-lipat. Boleh baca lihat dasar kitabnya di dalam. Nanti sobok ada kitab itu. Sobok kaji awak. Hampir 305 balik. Kali itu kali 2 itu kan kalau seandainya bulan tahun kini. Sobok dia tahu bisu. Kalau bayi lah itu lampai balik jadi itu. Tu tahun bulan berikut tu naik aja kuadrat. Tambah je lah dak cek lah itu loh. Itu lantar barang lo tahun itu. 305 balik dikali lo 45 liat. Mangko nak boleh lupa doh. Awak utang kau kamu bayi. Jadi sangko utang kau pitih tu je. Ikol ada dia bahasa Allah Taala faidatun min ayamin ukhar, wajib membayar. Berarti kalau kamu bayar tahu utang dah awak dia keringanan lupa lo tu lain. Itu sebenarnya selalu nyinyir guru itu menyampaikan itu adalah kewajiban dan kewajiban awak ko yo kau bayar. Dan wajib baru kau nyeko alun bonus ya lain. Dan wajib kau istilahnya sesuatu yang harus wakarajuan. Beko bertambah bonus yang sunnah yang ikut selama jam. Dan wajib kau memang harus wakarajuan. Kalau dari karajuan cukup dah. Ada wajib ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Kalau awak karajuan bapak lo, awak tinggal, awak akan dihukum. Kalau tinggal bara banyak awak tinggal. Itu baru 305 balik itu non standar. Dan malah iya lo beko. Anggaplah nak 10 lo. Kalau nak dibayar di bulan berikut tu kan ada nolonya. Sama hukumnya udah kan sakit tadi. Kau hamil balik ya. Silahkan masih nak kena dando tu doh. Tapi contoh kini, nyaman duang tahun kini. Ada nak jedah rentang waktu kesempatan dia untuk puasa. Kalau indak jo tarwih. Kalau itu nak dia dan 2 tu doh. Kan masih sampai sama dalam perjalanan, sepanjangnya masih dalam perjalanan jo baru alun wajibnya membayar lai. Masih sakit je baru kan dianggap sakit baru tu. Mangan duang lo besok celai. Mangan duang lo celai. Sesudah tu lain. Ayo, itulah kalian lah nak 10 lo. 10 anak. Dikali lo 30 lah beratus. Lah 30 lo. Kalian lah 605 balik jumlah. 605 balik di luar bungo tu. Di luar bungo. Bayilah tu lebih kau itu tong tu lah je ni abis fikir tong langkih mati puasa tadi lo. Bahkan memang awak harus tahu kewajiban puasa ada jo yang bapak dapat. Kalau seandainya ada orang tua kewajiban puasa lo nyoba bayi lah, dia minta ahli warisin tu mayan. Jadi agak nak walai kata lo bayi puasa nulai, dia nak kan tanggung jawab pribadi. Kau kan utang lah mereka, utang balik badai awak. Itu satu pendapat yang lain.
takatulah nan wajib ko. Jadi nak bagara-gara waduh jadi aku kaji awak kini sampai ke puasa baru. Tu di lotang dah. Lalu kata Allah Ta'ala, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Maka siapa yang berbuat sunat itu lebih baik. Maka berbuat sunat, membuat kebaikan. Contohnya bagi nalatuwo tadi. Kamu tadi baru tu. Faman syahida, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa berselopok di bulan Ramadan, dia wajib puasa tu. Nampak bulan wajib puasa deh. Kalau nampak bulan, lah tiba bulan Ramadan tu, wajib puasa tu. Kemudian, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Siapa banyak membuat sunai, membuat kebaikan, bertambah. Contoh. Kau ada bagi orang tua awak nak renta tadi, dia tak mungkin cegak laikannya wajib membayar fidyah. Tidak puasa tu membayar fidyah sebanyak 1 mud untuk 1 hari mengenyangkan bagi orang miskin. Lebih dari itu lebih baik. Lebih bara contoh makan orang sehari kini bara. Maka bara makan orang kini orang dulu makannya 2 hari je, kini makannya 3 hari. Sarapan pagi lu. Sarapan pagi lontong bara kini 10.000 5.000. Nasi sabungkui 12.000. 12.000 2 kali sampai 24.000. Tambah 5.000. 30 kini. 30.000. Lebih dari 30.000 dah baru rancak. Agih 50. Bahwa khairul lahum. Bahwa khairullah. Maka itu lebih baik. Babuik balabih itu tadi. Wa antasumu khairul lakum. Yang pasti bahwa puasa itu adalah lebih baik dari untukmu daripada berbuku awak. Maka bagi orang dalam perjalanan tu kok lebih sitalo puasa lah. Membayar di luar puasa tu lah payah. Kalau di bulan Ramadan tu orang lebih puasa, sering kau makan orang puasa, nasi juga tak ada orang. Tapi kalau lah di luar puasa apa di luar Ramadan wa puasa, orang bakal cepatnya sudah ikulkan anunya tergoda wade. Maka dikata Allah Ta'ala wa antasubu khairul lakum. Puasa jelah, puasa tu lebih baik. Dan kasado orang dan ketika yang hamil tu kan masih taluk dia puasa nak. Masih puasa lah. Tapi kalau haid jangan juga puasa yo haid tu. Itulah lain pasal itu. Nah, jadi ketika kamu berpuasa, kau ada melakukan perjalanan atau karajo karet atau karajo tak karir ke tepi wah, diangkat dia ke tepi dari itu contoh di bulan puasa. Hari karayo para lujuan naik ke bantai gai, minie ke balado gai. Hanya tu wah mangkang ke area tuha. Nak taluk dia puasa dah. Lihat, tidak puasa. Tapi kok taluk dia puasa, justru berpuasa tu nak lebih baik. Maaf engkau takah ke bandar kata Allah Ta'ala. Takah tu tadi. Kalaulah membayi di luar Ramadan, banyak godaannya. Balai. Aku mencari orang makan di sebelah subuh, mencari makan di sebelah kida. Apa sebelah kida? Banyak godaannya. Jadi itu jadi ingin pada Allah Ta'ala. In kuntum ta'lamun. Jika kamu mengetahui bahwa itu lebih baik, maka kerjakanlah. Jadi kalau ikut ada lebih ancak, ikut ada lebih hello, berpuasa ikut ada lebih baik, puasalah. Karena jual puasa, jangan berbuku. Lah itu kira-kira. Kau kan lacuk diulang kau adik kanak-kanak tadi dan sansua tadi. Dan sansua tadi. Tapi ambo yakin ibu bukunya puasa gini kan? Ambo kini tidak puasa je, ambo minum lah. Nah, kini Selasa kau puasa gini. Ya, Selasa puasa le awak puasa qada. Masalah nang puasa mak Selasa mak puasa je le. Nak sering kami je mak puasa. Nak tentu dia utang mak aku banyak dah kita. Banyak utang mak kita. Ya banyak kadang-kadang lah tu bola bingian, bola mengaban tertanya mereka soalnya tongku saya mengkabar lah gitu kan. Lah Arilah zaman nampak tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.